Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. By the way, buat teman-teman yang mungkin mau motoran sama aku di Instagram, langsung aja follow @userkim. Entar di fallback kok guys ya, tenang aja. Adapun dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang apa sih yang terjadi dengan konsernya DAY6 di Indonesia. Karena kalau aku lihat JYP Entertainment itu sampai minta maaf loh guys. Lantas, apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku merekomendasikan lip balm yang aku pakai. Ini tuh adalah lip balm dari Wardah yang Lip Rescue ya. Ini produknya. Kalau di aku sendiri hasilnya emang bagus teman-teman. Saya ngebuat warna bibir jadi cerah alami. Dia juga ngebuat bibir jadi lembab, nggak mudah kering. Selain itu tekstur bibir juga kerasa lebih halus guys. Kerasa lebih halus. Untuk pembuktian nggak mungkin dong kalian mau coba juga nggak enak. Dan ini tuh juga ngebuat bibir tampak lebih sehat dan juga plump. Nah buat teman-teman yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much. Alright, enough ya guys. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu dengan siapa DAY6. Nah guys, DAY6 merupakan grup band yang terdiri dari 4 orang member. Mereka adalah Songjin, Youngki, Wonpil, dan juga Dowoon. Grup ini mulai debut pada tanggal 7 September 2015 dan mereka di bawah naungan JYP Entertainment. Dan guys, sebelum lama ini mereka itu mengadakan konser yang bertajuk Third World Tour Forever Young in Jakarta 2025, yang mana untuk konser ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 bertempat di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun sayang nih teman-teman, konser itu mendadak diselimuti oleh kontroversi dengan terdapat beberapa hal yang menjadi masalahnya. Adapun beberapa hal yang menjadi masalah antara lain adalah yang pertama, tiket. Promotor acara dalam hal ini adalah Messima Pro itu dinilai tidak profesional. Kenapa mereka dinilai tidak profesional? Nah hal itu dikarenakan mereka disebut belum mengirimkan seat number dan juga queue number kepada platform penjualan tiket. Dalam hal ini adalah tiket.com hingga H-3 konser. Hal ini lantas membuat pihak tiket.com sebagai mitra penjualan resmi mengambil langkah cepat dengan mengirimkan pemberitahuan kepada para pembeli tiket untuk segera melakukan refund. Dalam statementnya, pihak tiket.com mengatakan seperti ini. Untuk pemesanan yang dibeli melalui aplikasi tiket.com wajib melakukan refund dikarenakan hingga saat ini pihak promotor belum juga mengirimkan secara lengkap seat number-nya. Pihak tiket.com itu juga menjanjikan pengembalian dana secara penuh nih guys, meskipun tidak termasuk biaya platform. Pada akhirnya langkah tiket.com ini dinilai sebagai bentuk pelindungan terhadap konsumen yang telah membeli tiket konser sejak jauh-jauh hari. Namun keputusan tersebut justru membuka tabir permasalahan di balik layar antara promotor dan platform penjualan tiket yang seharusnya telah menyelesaikan koordinasi teknis seperti distribusi kursi dan nomor antrean sejak lama. Dan gak berselang lama setelah pemberitahuan refund dari tiket.com, pihak Messima akhirnya buka suara, di mana melalui akun sosial media resminya, mereka meminta kepada para pembeli tiket dari tiket.com untuk tidak melakukan refund. Mereka menyatakan bahwa seat number dan juga queue number akan tetap dikirimkan melalui email setelah para pembeli mengisi formulir data yang disediakan. Pihak promotor juga menambahkan bahwa bagi pembeli yang telah terlanjur melakukan refund namun tetap ingin menonton bisa membeli tiket kembali melalui platform resmi Messima Shop atau melakukan pembelian langsung di lokasi acara pada hari konser mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut kita masuk ke permasalahan kedua, yakni di mana penyelenggara disebut tiba-tiba mengubah tempat penyelenggaraan menjadi stadion beratap terbuka. Yang mana ini pun lantas membuat penggemar menjadi khawatir akan bagaimana kurangnya perlindungan di tengah cuaca yang cukup buruk. Di mana seperti lansir dari media Korea yakni Newsen, pihak Messima tiba-tiba mengumumkan perubahan tempat pertandingan karena ada pertandingan sepak bola yang dijadwalkan digelar di Stadion Internasional Jakarta. Tetapi pertandingan sepak bola itu sebenarnya dibatalkan, sehingga hal ini pun lantas menimbulkan pertanyaan. Pada hari konser, para penggemar mengklaim mereka itu dibiarkan menunggu di luar di tengah badai petir, hujan lebat, dan angin kencang. Adapun cuplikan videonya seperti ini, coba kita lihat bareng-bareng.
tendanya mau sobek, mau jatuh itu, mau bocor. Aduh gimana? Wah, epic. Wah, akhirnya bocor juga. Akhirnya runtuh. Wah. Selain itu, netizen juga mengklaim nih guys bahwa para member Day6 itu tampak gelisah dan juga meminta maaf selama soundcheck. Dan Euro pun meskipun menghadapi berbagai tantangan, Day6 berhasil menggelar konser dan memberikan penampilan yang layak bagi para fans. Namun pada akhirnya mereka itu seperti melewatkan sebuah ritual konser nih. Jadi singkat cerita, setelah konser selesai, saat para member naik ke panggung untuk berfoto dengan seluruh penonton, mereka awalnya mengangkat spanduk dukungan. Namun saat mereka hendak berpose dengan spanduk, penggemar berteriak bahwa spanduk itu bukan dari mereka. Adapun cuplikan videonya seperti ini, coba kita simak bersama-sama. Alright, jadi intinya adalah pada awal nih seharusnya mereka juga foto ya pakai spanduk atau banner itu, apalah namanya, pokoknya itu ya guys. Namun dikarenakan para penggemar itu mengatakan itu bukan dari kita, pada akhirnya untuk para member tidak berfoto dengan barang tersebut. Dan melihat hal ini, gak sedikit dari para penggemar yang mengatakan tersentuh dan juga memuji atas apa yang dilakukan oleh para member. Dan beberapa dari netizen berkomentar seperti ini. Pas foto bersama, Songjin itu ngajak ngangkat banner, tapi Maidi langsung histeris dan rame-rame bilang not from us. Mereka bingung dan akhirnya paham. Daewon nyaranin untuk nggak angkat banner, dan kita pun foto tanpa banner. Thank you Day6. Halo kak, maaf MJB ya, tapi sumpah aku makin salut dan respect sama Maidi yang bertindak dari awal sampai di day. Kalian keren banget, salam dari Keras ya kak. Aku doakan kalian semoga amal ibadahnya dibalas dengan yang lebih baik ya. Ini tuh kayak kasihan fans, kasihan artisnya juga. Sumpah kayak sedih lihatnya, padahal gue bukan fans mereka, tapi kayak sedihnya sampai sini. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Dan guys, di tengah situasi ini, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Day6 resmi meminta maaf. Dalam statementnya, mereka mengatakan seperti ini. Halo, ini adalah JYP Entertainment. Pertama-tama, kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar yang telah mendukung Day6 atas kekhawatiran yang ditimbulkan. Day6 mengadakan konser World Tour pada tanggal 3 Mei lalu di Jakarta. Namun, karena proses kerjasama yang kurang lancar dengan pihak promotor lokal dan pengelolaan yang tidak baik, terjadi kekurangan dalam penanganan situasi cuaca buruk serta langkah-langkah pengamanan di lokasi. Akibatnya, soundcheck dan awal konser mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Kami sungguh-sungguh meminta maaf kepada para penggemar yang telah menunggu dalam cuaca buruk selama waktu lama. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Dan juga kepada artis kami yang tetap memberikan yang terbaik demi para penggemar meskipun dalam situasi yang sulit. Kami merasa sangat bertanggung jawab atas kejadian ini dan menanggapinya dengan serius. Kedepannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan artis kami dapat fokus sepenuhnya pada penampilan mereka dalam kondisi terbaik. Kedepannya, kami juga akan mengelola situasi di lapangan dengan lebih cermat agar para penggemar dapat menikmati suasana konser tanpa gangguan. Sekali lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penggemar yang telah hadir di konser Day6. Terima kasih. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana statement dari agensi menanggapi situasi yang terjadi. Sementara itu, sampai video ini dibuat, untuk pihak Maxima belum memberikan tanggapan apapun. Well, aku pribadi usai nonton bagaimana video-video yang dibagikan oleh teman-teman di sosial media, jujur ikut nyesek dan juga prihatin banget lihatnya. Kita yang namanya mau pergi ke konser itu pasti pengen happy, pengen have fun gitu ya kan. Tapi nyatanya bukannya have fun, bukannya happy, malah begitu. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran lah ya buat kedepannya gitu, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Buat teman-teman kemarin tetap semangat ya guys. Semoga setelah ini kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari hal-hal lainnya. Tetap semangat guys. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Kim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas.
By the way, di akhir video ini aku izin ya guys untuk nge-spill hair care rutin aku. Tahap pertama yang aku lakukan sebelum keramas, aku tuh pasti nyisir teman-teman ya. Dan dikarenakan kondisi rambut aku ya kalian dapat lihat sendiri, pun butuh sisir yang sesuai gitu guys, supaya kalau nyisir itu nggak sakit. Dan akhirnya aku nemu sisir dari NVMe. Ininya juga lembut, kena kulit kepala juga nggak sakit. Dan waktu kita pakai nyisir itu nggak sakit guys. Nyaman sih aku pakai sisir ini. Kemudian setelah sisiran baru deh aku keramas. Dan tentunya keramas pakai produk yang sesuai gitu guys dengan kondisi rambut aku. Ini aku kasih tahu ya guys, kondisi rambut aku itu kayak kusut, kering, kusem, terus agak kasar juga dan agak susah diatur. Dan produk ini ya guys ngebantu banget. Untuk shampoo sendiri aku pakai samponya Sari Ayu, ini yang Frizzy Hair Natural Shampoo ya. Sementara untuk conditioner aku pakai conditionernya Miranda. Selain dapat mengatasi permasalahan rambut yang seperti aku bilang tadi, ini tuh juga bagus buat kalian yang rambutnya rontok. Karena ini tuh dapat kandungan keratin yang dapat membantu untuk memperkuat batang rambut. Selain itu, ini juga ada milk protein yang dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut dan menutrisi rambut yang bercabang. Terus habis keramas baru deh aku pakai tonik. Kalau tonik sendiri aku pakai toniknya Putri. Ini tuh paling ginseng ya guys supaya rambut itu kuat, nggak mudah rontok. Di aku sendiri lumayan ngefek ya guys. Nggak tahu sih kalau di orang lain, tapi kalau di aku lumayan ngefek. Dan biasanya sekali seminggu aku itu krim bat teman-teman, pakai natural cream bat Candlena dari Putri. Nah ini tuh ya selain dapat membantu untuk membuat rambut terlihat hitam bercahaya, ini tuh juga bagus sih buat teman-teman yang memiliki permasalahan rambut rontok. Karena ini tuh dapat membantu untuk menjaga pertumbuhan rambut dan juga menjaga kekuatan akar rambut. Nah buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk cobain produk-produk ini, nanti bisa langsung aja mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.